atas perhatian Bapak Ibu guru. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mempawah. Tugas saya hari ini yaitu mempresentasikan tentang budaya positif. Next slide. Diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif. Ini adalah bagian-bagian dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas. Dari di antara bagian ini yang paling sering digunakan yaitu keyakinan kelas di dalam pembelajaran. Next. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Artinya begini, sebelum adanya kurikulum merdeka, yang terfokus hanyalah pada guru, yaitu di mana guru hanya memberikan materi, catatan, tugas, kemudian siswa diminta untuk mengerjakan tugas setelah selesai mengumpulkan. Itu artinya pembelajaran berfokus pada guru, di mana siswa kurang diberi kesempatan untuk belajar mandiri. Seorang guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak, didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Sudah saya jelaskan tadi ya. Next. Pembelajaran student centered learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik mampu untuk menjadi peserta didik yang aktif dan mandiri dalam proses belajarnya dan memiliki bertanggung jawab serta inisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya dan mampu untuk menemukan sumber-sumber belajar. Nah, kita saat ini bergelut pada Merdeka Belajar atau kurikulum merdeka, di mana murid-murid diberi kebebasan mencari sumber belajar sendiri, berinisiatif, bahkan bisa bekerja sama dengan sesama teman dengan cara diskusi atau berkolaborasi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa, yang tadi ya, memberikan kebebasan pada siswa dengan cara mencari informasi di media sosial untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Itulah yang dimaksud dengan perubahan paradigma
pembelajaran di mana kita sebagai guru dituntut untuk memberikan inovasi-inovasi baru sesuai perkembangan zaman agar siswa tidak merasa bosan dalam segi pembelajaran hanya di dalam kelas terus. Ada kalanya kita mengajak siswa untuk ke luar kelas. Dalam artinya belajar dengan alam. Next. Kita sekarang sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Inilah bagian-bagiannya. Ada 6 bagian. Dan yang tentunya kita semua sudah paham dengan profil pelajar Pancasila. Next, Pak. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini ada sebuah isi, ada 4 isi. Ibu, ilusi yang pas biasa ibu gunakan yang mana, Bu? Bu Rodia. Ibu, ilusi yang pas biasa ibu gunakan yang mana, Bu? Bu Rodia. Ilusi guru mengontrol murid. Contohnya apa, Bu? Misalnya mengontrol murid saat tidak memberikan tugas. Ya, Boleh? boleh, bisa. Terus mengontrol murid, misalnya kalau lagi nggak ada guru di kelas lain kan kita pun perlu kontrol. Bisa. Mungkin itu kira-kira contohnya. Ya. Thank you. Reno, silakan, Pak. Bapak pakai ilusi yang mana? Pak, bisa diterima Pak? Yang pertama, ilusi guru emosional. Karena ibu yang hafal, ibu bisa baca aja. Ini yang keduanya apa? Itu Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa apa yang orang dewasa ini? Warna imigrasi. Kekerasan. Berarti kekerasan. Karena itu berbau dewasa ini, Pak. Oh, Good. Habis materi Pak, habis 1 jam selesai. kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini bagian-bagiannya nih. Sepertinya dari yang pertama berbeda kebutuhan manusia sama, dan yang sebelahnya lagi kebutuhan manusia berbeda. Di sini Bapak Ibu bisa baca stimulus respon kontrol dengan next, Pak. Disiplin positif. Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk
menerapkan disiplin. Disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman. Nah, disiplin ini banyak bagiannya. Kalau yang kita katakan disiplin dengan hukuman, itu termasuk ke penghukum. Kemudian dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik kabelnya itu berarti yang itu Pak, yang beleng. Bukan ininya. Kabelnya berarti kan lagi. Gua gagas. Kabel HDMI-nya yang udah ini, udah tua Pak mungkin. Saya ulangi, disiplin positif yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Kalau disiplin itu tanpa hukuman atau tanpa hadiah. Contohnya kalau di sekolah, disiplin positif di sekolah yaitu berpakaian rapi, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin bersikap, disiplin beribadah. Sekarang saya bisa tanyakan Bapak Ibu, kalau contoh dari disiplin bersikap, Bu Ina, gimana contohnya Bu? Ya, baik sekali ya, saya akan memberikan tanggapan mengenai tentang disiplin positif terhadap di sekolah. Tadi tentang disiplin sikap ya Bu ya. Ya, disiplin bersikap. Betul. Di suatu sekolah ataupun di rumah ataupun di masyarakat memang namanya disiplin bersikap itu memang perlu diterapkan, apalagi di sekolah. Seorang anak dapat bersikap disiplin dengan baik di dalam dia mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Maka si anak ini dapat belajar dengan baik. Kalau sikapnya itu sikap yang dapat memberikan sikap yang positif. Nah, yang tidak positif kan sikapnya mungkin tidak sopan. Artinya kalau guru menjelaskan sikapnya tidak mau lebih positif, bersikap lebih baik, baik dia menghadapi pelajaran, baik dia menghadapi orang lain, guru dan siapapun di sekitarnya, anak ini harus bersikap sopan. Itu dari saya. Artinya perlu diterapkan sikap positif ini. Itu Bu dari saya. Terima kasih Bu Ina. Kembali ke Bapak Hafiz. Silakan diberikan contohnya tentang disiplin di rumah Pak. Bapak pilih yang nomor berapa? Silakan contohnya Pak. Memberikan contohnya. Ini Pak, disiplinnya di rumah. Belajar setiap hari, tidur dan bangun tepat waktu, merapikan tempat tidur dan kamar, atau makan dengan teratur. Nah, kalau untuk disiplin di rumah, Tidur dengan teratur berarti jam tidurnya. kalau saya ambil di sini adalah disiplin waktu ya. Nah, disiplin waktu ini kan ini kontrolnya penuh itu dari orang tua. Cuman disiplin waktu itu kan biasanya kalau saya di rumah itu, kalau anak itu kan waktu dia bermain itu kasih waktu. Misalkan kalau bermain itu kan kasih waktu dari jam
4 sore sampai jam 5 sore kan untuk main di luar. Kemudian setelah itu mandi kan, kemudian waktu belajar pun kita kontrol juga. Waktu belajar itu kami enggak banyak-banyak ya, paling 1 jam cukup, dari jam 7 sampai jam 8. Kemudian terlebih lagi anak-anak sekarang itu kan sudah banyak mengenal gadget ataupun apa itu HP ya. Jadi itu juga harus dikontrol, karena kalau kita sebagai orang tua di rumah tidak mengontrol HP ini, maka dampak buruknya pasti banyak ya, terutama dari segi matanya atau kurang bisa, kayak itu otaknya itu bisa drop atau orang, jadi kurang bisa berpikir. Jadi sepenuhnya itu kalau disiplin di rumah itu adalah kontrol dari orang tua. Jadi itu menurut saya dari orang tua itu bisa mengontrol sepenuhnya untuk anak, biar anak ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang kita sudah melihat disiplin positif baik di sekolah maupun di rumah. Next Pak. Di rumah kan beda bahasanya. Mau terus lain lagi. Disiplin positif. Ini jawaban rumah. Ah, ini mau Benar-benar semua. Ada Bapak, ada Bapak, ada Bapak. Berarti sih, Pak, coba lebih susah. ini aku kan itu. Oh, dia ada ini. Tadi ada nanti sedikit. Sedikit. Biru-biru banyak. Sedikit. Ah. Ada apa tadi itu? Waktu tadi Hilang pula dia tadi yang kelas. Perjalanan pulang. Dia yang bayarnya itu. Aduh. Dibaca kan, gitu kan? Disiplin positif tahu Pak. Ini adalah contoh-contoh dari disiplin positif. Silakan Pak dibaca. Next Pak. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ada dari eksternal, berarti dari luar. Yang kedua, motivasi internal, dari dalam diri sendiri. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kalau kita datang siang ke sekolah, takut ditegur oleh kepala sekolah, takut penilaian buruk dari warga masyarakat, itu dari eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti ini. Kalau kita ke siswa, dia bisa belajar, otomatis dapat ranking. Setelah dapat ranking, biasanya dapat hadiah atau piagam. Kalau dari motivasi internal itu dari di dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi percaya dengan diri dia kalau bisa. Esa, ada lagi di bawah. أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول Motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Next Pak. Di mana motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar, yang termasuk dalam motivasi eksternal adalah imbalan atau gaji. Adalah suatu nilai yang diterima seseorang karena telah melakukan sesuatu aktivitas di mana seseorang tidak secara langsung ada ikatan kontrak atau suatu perjanjian lainnya. Itu yang eksternal dari luar. Kemudian yang internal. Motivasi internal adalah bagian dari pemilihan karyawan karyawan mau bekerja atas dasar kerelaan untuk bekerja. Bekerja karena tanggung jawab yang dimilikinya dalam menghidupi kebutuhan keluarga. Pengakuan dan penghargaan dari orang lain atas pekerjaan yang dimilikinya. Itu faktor motivasi internal. Next, kebutuhan dasar manusia ada 6. Yang pertama, fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Contohnya yang fisiologis, yaitu kita butuh makan, minum, tidur, pakaian, dan lain-lain. Kalau rasa aman, kita butuh keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Kemudian yang di kebutuhan sosial, afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain. Kebutuhan penghargaan, pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Yang paling atas aktualisasi diri yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Next Pak. Selanjutnya Bu. Apa itu? Apa itu Pak? Apa Pak? Sebagai itu nama itu. Ini ya namanya. Slide. Katakan. Mau berubah, mau. Nah, ini adalah contoh-contoh dari Bu. Ini ya. Adapun bagian-bagian dari diskusi Kebutuhan dasar manusia, aktualisasi diri, pada sosial, rasa aman, fisiologis dan ekspor. restitusi. Ibu nanya restitusi ya? Ini adalah contoh-contoh. Di sini ada hukuman. Secara umum, hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan rentang apa yang tidak boleh dilakukan. Contohnya, Bu Ulan, silahkan Ibu memberikan contoh hukuman yang ada di sekolah. Contohnya apa Bu? Yang namanya hukuman itu pasti berkaitan dengan fisik Bu. Hukuman dalam bentuk fisik ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya siswa tidak pakai baju seragam, disuruh
keliling lapangan, itu jatuhnya di mana? Hukuman fisik. Hukuman. Ya. Hukuman ya kan? Ya. Selain itu Bu, apa lagi contoh? Ya, terutama yang di kelas. Apa yang biasa diberikan? Di kelas, Hukuman. hukuman yang biasa kalau saya terapkan itu Bu, misalnya ada tugas, terus ketika waktunya untuk mengumpulkan si anak ini tidak mengerjakan tugas. Nah, hukuman yang saya berikan itu Bu, saya suruh buat tugas itu 2 kali lipat. Artinya misalnya 1 lembar nih tugasnya, jadi dia harus buat 2 lembar begitu Bu. Nanti saya akan memberikan pilihan di mana letak hukuman, di mana konsekuensi, di mana restitusi. Iya. Kemudian ini konsekuensi, yaitu hasil dari tindakan maupun situasi tertentu yang seringkali buruk atau tidak nyaman. Kemudian restitusi, ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk mengganti kerugian orang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sekarang saya akan memberikan contoh yang pertama. Nanti Bapak itu tinggal jawab apakah itu masuk hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Contoh, kalau anak tidak datang tepat waktu, terus kita memberikan tindakan disuruh membersihkan WC, itu jatuhnya di mana? Hukuman. Kalau ada lagi contoh, anak-anak mencoret meja, terus kenapa kamu mencoret meja? Kamu bersihkan. Itu kalau misalnya begini, anak tidak mengerjakan PR, terus kita panggil, kita nasihati, kemudian mengarahkan anak ke lebih baik lagi, itu di mana? Jatuhnya di mana? Apa hukuman, apa konsekuensi, apa restitusi? Di mana? Anak nggak mengerjakan PR, kita menasehatinya agar menjadi lebih baik. Konsekuensi lah. Konsekuensi itu macam ini. Restitusi, jatuhnya di restitusi Bu. Kalau ke restitusi itu kan bukannya gini, misalnya nih, misalnya saya kan kita memberi padanan positif lagi. Kode keras. Apa lagi kita? Kode keras Pak. Ayo Bu, silakan Bu, jelaskan bagaimana Bu. Oh yang restitusi kan? Iya. Misalnya gini nih, nih misalnya kan kita uang ini, terus saya pinjam pena dia kan, lalu saya menghilangkannya, jadi saya harus wajib menggantinya. Itu menurut saya sih restitusi. Karena ada bentuk ganti rugi. Iya. Betul Bu. Nanti silakan berikan ke Pak tentang restitusi Pak. Cek. Salah satu contohnya misalkan anak main bola, terus kemudian tidak sengaja terkena kaca misalkan, guru memanggil, kemudian memintakan untuk mengganti. Itu salah satu contoh dari restitusi. Ya, cek. Jadi menurut tindakan yang ada ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling ringan yang mana Bapak Ibu? Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi yang paling ringan. Jadi buat kita sebagai pendidik, jangan pernah menggunakan atau menerapkan hukuman dan restitusi. Berarti Bu,
Misalnya ada seorang siswa merusak karung sekolah, terus itu mau diapakan? Ganti rugi ya. Berarti ya Ada situs itu. bukan terpaksa karena dia merusak. Yang saya bilang kan jangan coba-coba menerapkan. Artinya menerapkan tuh harus itu yang dipakai gitu. Apapun bentuk hukumannya itu yang dipakai gitu. Kita cuma di restitusi lihat kondisinya. Nah, iya. Aneh. Jangan coba-coba menerapkan saya bilang. Next ada apa, Bu? Next. Posisi kontrol seorang guru. Nah, ini ada tugas kita nih. Saya mau tanya satu persatu ikutan Bapak dulu ini. Yang pertama ada penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Bapak Ibu guru yang paling sering digunakan itu yang mana? Yang paling baik yang mana? Kita sebagai tenaga pendidik yang paling baik. Untuk murid, untuk siswa ini. Ya, Posisi seorang guru. ya. Yang paling baik kita pakai. Manajer, pemilik rasa bersalah, manajer. Manajer, misalnya Bu. Itu yang paling baik sebagai tenaga pendidik. Next. Tak terlalu sekali Pak Gun. Penghukum ya dia. Penghukum itu seorang yang dimaksud dengan penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Itu artinya kalau kita sebagai penghukum. Next. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Next. Itu kata-kata yang dikeluarkan kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi teman pada guru, guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ini tenaga pendidik yang statusnya sebagai teman. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu posisi sebagai teman. Kemudian next. Pemantau. Posisi sebagai pemantau.
pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau. Nih, kata-katanya kalau tenaga pendidik atau guru sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Itu kalau posisi kita sebagai pemantau. Next. Apa? Penyelepan dulu. Biar sama. Cara yang terakhir, guru sebagai manajer. Itu adalah pilihan Bapak Ibu tadi. Kalau guru disarankan sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita mengingatkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan atas bawahnya buat kita. kebutuhan orang lain sebenarnya. Banyak kan nih. Kita di atas juga. Pakai mana tadi? Kebutuhan orang lainnya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Yakin. Next. Yakin. Next. Apa lagi, Pak? Keyakinan kelas. Yang dimaksud dengan keyakinan kelas yaitu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Keyakinan kelas itu sebagai contoh, misal keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas. Misal, kalau kita dah maksudnya belajar, kita datang tepat waktu. Jadi tidak ada murid yang terlambat. Kalau misalnya kita guru lagi menjelaskan, murid tidak boleh ribut. Harus sama-sama bisa menghargai. Next.
contoh kegiatan kelas. Hadir di sekolah tepat waktu. Pak Nadi. Coba duduk tepat waktu yang disediakan. Ya, hanya itu yang lain enggak? Pak Nadi baca nomor 1. Keyakinan kelas. Nanti ini diterapkan di kelas masing-masing. Siap. Yang pertama, Hadir di sekolah tepat waktu. nomor 2, Claudia. Duduk pada kursi yang disediakan. Nomor 3, Wasna. Ingat ya, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas. Nomor 3, Wasna. Menghormati dan saling membantu. Nomor 4, Pak Enos. Angkat tangan bila berpendapat. Selanjutnya Bapak, Pak Erwin. Nomor 5, menghormati dan saling membantu sesama. Nomor 6, Bu Ina. Setiap murid memiliki kesempatan sama untuk berpendapat dan praktik pelajaran. Berarti kalau praktik pembelajaran itu kayak apa? Eksperimen, nomor eksperimen. Setiap murid memiliki Setiap belabor. kesempatan berpendapat. Tapi kok praktik kayak gitu. Banyak prakteknya. Eksperimen. Kalau saya Nanti kita butuh ya. saya bukan eksperimen Bu, ekspedisi. Next Bu. Ekspedisi. Ada jauh Bu. Pada pagi ini ya Bu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Segitiga restitusi. Next Bu. Anu. Segitiga biru. Kapok. Kita mau buat apa hari ini Bu? Lanjut Bu, lanjut. Segitiga. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Silakan Bapak Ibu perhatikan segitiga yang di depan. Siapa itu Bu? Udah next. Silakan kita ini. Segitiga restitusi. Ini contohnya nih. Yang pertama Bu. Segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas sama dengan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kedua, menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah sama dengan melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. Segitiga restitusi ini 1, 2, 3. Ini adalah langkah-langkah kita memproses anak yang melakukan kesalahan. Awal mulanya yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Masuk video. Coba guys. Kita kasih video ke sana. Belum. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu cermati. Kalau siapa itu Bu? Akan dunia. Juga mengarah ke buku dari kami. Woi ikut
berpartisipasi lah. Kan di sana kamu Mendukung. Video. Mana ada video? video dulu. Foto nah. Video. Kalau kan videonya di kantor. Foto biji kan lo. Langkah-langkah jangan mau baca. Nggak mau deh, Bu. Kamu lanjut. Bukan, nggak ada, Pak. Ini sih udah berhitung. Videonya berat. Itu bisa. Videonya di Agak bentar ya. Kamu tak satu jam apa nih? Kamu tak satu jam apa nih? itu lah kira-kira. Terus stop dalam koneksi. Stop. Nggak sama. Dalam tak bisa gitu. Lama baru ini. Berapa menit? Ini sama ini nggak ada ini. Gede ya, Pak. 28,2 apa sih? 28,2. Ini asal itu. Habis asal itu. Next ya. Abang dia ngomong tak. Itu contoh dari segitiga restitusi. Next book. Seberat badan gitu. Sebelah badanku. Penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Next. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti sekali jadi tuh
Kocak. Pagi. Yang lain. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, datang tepat waktu, berpakaian rapi. Ya, apa lagi? Yang belum? Ayo. Ya. Oke, Bang. Maju. Sudah ada 9 keyakinan kelas yang sudah ditempel. Mau pilih apa, Bang? Tidak membawa apa. Dari kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat sama-sama, berarti kita harus melaksanakannya. Dan caranya yang kamu tulis apa? Datang tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti buang sampahnya di tempatnya. Kemudian dari segi pakaian, berpakaian yang rapi dan bersih. Kalau kotor, jangan dipakai, cuci dulu. Kemudian ini keyakinan kelas yang kita buat sama-sama, jangan ada yang dilanggar. Dari keyakinan kelas yang kita laksanakan, ayo bantunya. Diperolehlah hasil Cepetkan. Oke. Iya, Bang, bunyi ya.